Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 8, di video kali ini kita akan membahas materi IPA Fisika terkait tentang gerak benda. Jadi di video sebelumnya adik-adik sudah membahas materi tentang IPA Biologi, yaitu tentang gerak tumbuhan. Nah, jadi apa saja sih hal-hal yang mesti adik-adik pahami dalam bahasan gerak benda bagian pertama ini? Sekarang kita langsung lihat ke papan tulis. Nah, dalam gerak benda bagian pertama ini kita akan bahas 3 poin. Yang pertama, adik harus tahu apa pengertian gerak benda, kemudian tentang jenis-jenis gerak benda, dan apa saja besaran-besaran atau istilah-istilah yang digunakan dalam bahasan gerak benda. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama, yaitu tentang pengertian gerak benda. Jadi kalau di fisika, suatu benda dikatakan bergerak itu apabila terjadi perubahan posisi. Tapi kalau benda itu tidak mengalami perubahan posisi, maka di fisika benda dikatakan tidak bergerak. Nah, beda halnya dengan pembahasan di biologi. Kalau di biologi mungkin ada sebuah tumbuhan, kemudian tumbuhan itu digerakkan oleh angin, tumbuhan itu akan dikatakan bergerak. Tapi kalau di fisika, syarat suatu benda itu dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi. Perubahan posisinya terhadap apa? Terhadap titik acuan tertentu. Misalnya, kakak contohkan, ada seorang anak, ya, ini ada seorang anak, mula-mula posisinya itu di Bukit Tinggi, misalnya. Oke, nah si anak ini dia ingin pergi ke Padang. Oke, dengan menggunakan mobil misalnya, dia pergi ke Padang. Nah, kemudian ketika dia sampai di Padang, anak ini kembali lagi ke Bukit Tinggi. Oke, jadi yang posisi awalnya tadi di Bukit Tinggi, sebelum dia pergi ke Padang dan dia kembali lagi ke Bukit Tinggi, berarti kan posisi akhir dari anak ini juga di Bukit Tinggi. Nah, otomatis di sini tidak terjadi perubahan posisi karena posisi awal dan posisi akhirnya sama-sama di Bukit Tinggi. Nah, makanya untuk contoh ini anak dikatakan tidak bergerak. Oke ya, alasannya karena posisinya tidak berubah, sama-sama di Bukit Tinggi. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita contohkan ada seorang anak, dia berada di dalam rumah misalnya. Jadi anak ini berada di rumah, kemudian dia pengen keluar rumah. Oke, pengen keluar rumah. Kita anggap ini posisi awalnya ketika dia berada dalam rumah, kemudian dia keluar, berarti posisi akhirnya ada di luar rumah. Nah, secara otomatis di sini kan posisi awal dan posisi akhir anak tidak lagi sama. Otomatis di sini terjadi perubahan posisi dan pada saat ini dikatakan anak ini bergerak. Paham ya? Perbedaan kapan suatu benda itu dikatakan bergerak dan tidak bergerak. Jadi patokannya bukan dari lintasan yang ditempuh, tapi dari posisi awal dan posisi akhir. Walaupun di gambar ini lintasan yang ditempuh itu kan jauh nih, Bukit Tinggi, kemudian ke Padang, kemudian ke Bukit Tinggi lagi. Kalau ini lintasannya sangat dekat gitu kan, di rumah kemudian di halaman. Tapi karena posisinya berubah, makanya si anak dikatakan bergerak. Oke, itu dia untuk pengertian dari gerak benda. Selanjutnya kita lihat untuk jenis-jenis gerak benda. Nah, untuk jenis-jenis gerak benda ini bisa kita kelompokkan 3 macam. Ada yang disebut dengan gerak sebenarnya, gerak semu, dan gerak relatif. Sebetulnya dari nama-namanya ini, kakak yakin adik-adik sudah paham apa yang dimaksud dengan gerak sebenarnya, gerak semu, dan gerak relatif ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama, gerak sebenarnya. Nah, ini kan kata-katanya sebenarnya, berarti benar-benar terjadi. Jadi gerak sebenarnya ini kita katakan ketika benda benar-benar bergerak. Oke ya, benar-benar bergerak atau gerakannya itu nyata. Tapi kalau gerak semu ini kan bahasa lainnya tidak nyata. Berarti ketika
benda diam tapi seolah-olah bergerak. Oke, seolah-olah bergerak. Nah, kalau gerak relatif, ini kan relatif. Relatif itu kan bahasa kitanya adalah tergantung siapa yang mengamati. Jadi, benda itu bisa bergerak, oke ya, benda bisa bergerak atau diam, tergantung siapa yang melihat. Oke, tergantung yang melihat atau yang mengamati. Itu perbedaan dari ketiga jenis gerak benda ini. Kalau gerak sebenarnya berarti benda itu benar-benar bergerak atau pergerakannya itu memang nyata ada. Kalau untuk gerak semu berarti gerakannya itu nggak nyata, artinya benda itu sebetulnya diam tapi seolah-olah kelihatannya aja yang bergerak. Tapi kalau gerak relatif, ketika suatu benda itu bisa bergerak atau bisa diam tergantung siapa yang melihatnya. Oke, kita lihat untuk contoh gerak benda sebenarnya. Misalnya apa? Misalnya kita jalan gitu kan. Jadi contohnya mobil atau orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan. Ini kan betul-betul berjalan. Oke, terus ada lagi mobil atau motor yang sedang melaju. Motor yang melaju. Bisa ya untuk contoh gerak sebenarnya. Apalagi misalnya buah yang jatuh dari pohonnya, itu kan betul-betul jatuh. Jadi buah yang jatuh. Oke, ini contoh dari gerak sebenarnya dan banyak lagi ya contoh-contoh dari gerak sebenarnya ini. Kemudian kalau untuk gerak semu tadi benda itu sebetulnya diam tapi seolah bergerak. Contohnya apa? Misalnya matahari itu kan seolah-olah bergerak mengelilingi bumi, padahal matahari itu diam, bumilah yang bergerak. Contohnya matahari seolah-olah atau kelihatan bergerak ya, atau mengelilingi bumi. Nah, ini yang dikatakan dengan gerak semu. Contoh lain apa? Misalnya ketika kita melihat pohon di tepi jalan, tapi kita berada di dalam mobil yang bergerak, kan seolah-olah si pohon itu juga ikut bergerak. Itu untuk contoh gerak semu. Kemudian kalau gerak relatif tadi suatu benda bisa diam, bisa bergerak tergantung siapa yang melihatnya. Contohnya kakak ambil yang pohon tadi. Misalnya ini pohon ya, biar nampak ini pohon. Nah, kemudian ini ada seorang anak yang berdiri di tepi jalan. Oke, ini jalan, kemudian ada mobil. Oke, jadi ini ada mobil. Di dalam mobil ini kan ada orang ya. Nah, mobil ini bergerak. Nah, menurut orang atau menurut anak yang diam di tepi jalan, si pohon ini kelihatan memang diam. Tapi menurut anak yang berada di mobil yang bergerak, si pohon ini kelihatan bergerak. Jadi untuk gerak relatif ini tergantung siapa yang mengamati. Si pohon ini bisa diam, bisa bergerak. Kalau dia dilihat oleh anak yang sedang diam, pohon diam. Tapi kalau dilihat oleh anak yang berada dalam mobil, si pohon bergerak. Itu dia perbedaan untuk jenis-jenis gerak benda. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu tentang besaran yang berlaku dalam bahasan gerak benda bagian pertama ini. Nah, jadi besaran-besaran ini juga bisa kita sebut dengan istilah-istilah yang harus ada dipahami ya. Yang pertama, yang harus ada dipahami itu adalah ada istilah tentang jarak. Oke, jarak kalau kita artikan, dia merupakan total lintasan. Oke, total lintasan
yang ditempuh oleh suatu benda. Oke, yang ditempuh benda. Jadi kata kuncinya di sini adalah total lintasan. Kalau total di matematik tinggal kita jumlahkan. Dan untuk jarak ini dia tidak punya arah. Oke, jadi tidak ada arahnya. Nah, karena jarak merupakan besaran fisika, berarti ada simbolnya. Apa simbol jarak? Simbol dari jarak bisa kita simbolkan dengan S dan satuannya sama dengan satuan panjang, yaitu meter. Oke ya, meter atau kita singkat dengan M kecil. Itu yang disebut dengan jarak. Oke, setelah jarak ada lagi besaran selanjutnya yang harus Adik pahami, itu adalah perpindahan. Jadi ada istilahnya lagi perpindahan. Nah, apa beda jarak dengan perpindahan? Kalau jarak tadi adalah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, tidak ada arahnya. Kalau perpindahan bisa kita artikan sebagai selisih. Oke, selisih posisi akhir dengan posisi awal suatu benda. Oke ya, dan untuk perpindahan ini ada arahnya. Oke, kemudian apa simbol dari perpindahan? Untuk perpindahan ini bisa kita simbolkan dengan delta S. Beda ya, kalau untuk jarak simbolnya S, perpindahan simbolnya delta S. Terus satuannya apa? Satuannya sama-sama meter atau kita singkat dengan M kecil. Nah, setelah jarak dan perpindahan, besaran selanjutnya ada istilahnya kelajuan. Oke, jadi ada istilahnya kelajuan. Kelajuan itu artinya apa? Kelajuan ini ada kaitannya dengan jarak. Jadi kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu. Oke, ini pengertian dari kelajuan. Karena kelajuan itu ada kaitannya dengan jarak, jarak tidak ada arah, berarti kelajuan juga tidak ada arah. Oke ya, tidak ada arahnya. Oke, nah kemudian apa simbol dari kelajuan? Kelajuan ini simbolnya adalah V kecil dan satuannya bisa kita lihat dari rumusnya. Jadi kelajuan ini ada rumusnya dan untuk menentukan rumusnya tergantung dari pengertiannya tadi. Jadi kan jarak per satuan waktu. Jarak tadi simbolnya S. Waktu ini kan udah biasa ya, waktu itu simbolnya adalah T. Jadi rumus untuk kelajuan tentu S per T. Oke ya, V sama dengan S per T. S itu adalah jarak. Jarak tadi satuannya adalah meter, kemudian T itu adalah waktu. Waktu satuan SI-nya adalah second. Otomatis satuan dari kelajuan ini adalah meter per second. Bisa ya? Nah, nanti kalau misalnya adik-adik ditanya S, berarti tinggal bolak-balik rumus. Untuk menentukan S berarti V kali T. Kalau ditanya T berarti V per S. Bisa ya? Atau biar nggak bingung, kita bikin dalam rumus segi 3. Oke, ini bagi, ini kali. Nah, siapa yang di atas? Tentu yang di atas itu adalah S. Di sini V, di sini S, di sini T. Kalau adik-adik mau mencari V, berarti tutup V. Jadi rumus kita S dibagi T. Sama ya dengan rumus awal. Kalau adik-adik mau mencari S, berarti tutup S. Berarti rumus kita adalah V dikali T. Begitu juga ketika adik-adik mau mencari nilai T. Oke, itu untuk kelajuan. Sekarang setelah kelajuan ada istilah selanjutnya yaitu kecepatan. Jadi ada kecepatan.
Kalau kelajuan ada hubungannya dengan jarak, kecepatan ini hubungannya tentu dengan perpindahan. Jadi kecepatan bisa kita artikan sebagai perpindahan per satuan waktu. Oke ya. Dan karena dia berhubungan dengan perpindahan, berarti kecepatan ini juga ada arahnya. Oke, dan untuk simbol dari kecepatan ini sama dengan simbol kelajuan, yaitu sama-sama V. Terus rumusnya gimana? Rumusnya tergantung dari pengertiannya tadi. Kan pengertiannya perpindahan per satuan waktu. Berarti rumus untuk kecepatan ini V sama dengan perpindahan. Perpindahan tadi simbolnya delta S per satuan waktu. Waktu simbolnya tetap T. Berarti rumusnya adalah delta S per T. Oke ya, atau per delta T juga boleh. Nah, ini rumus untuk kecepatan. Jadi satuannya apa? Satuannya tentu sama kan? Nah, di sini tadi perpindahan satuannya adalah meter. Oke, perpindahan satuannya meter, kemudian waktu satuannya second. Oke, otomatis V kecepatan satuannya juga meter per second. Kalau mau bolak-balik rumus sama, tinggal ada dimasukkan dalam rumus segitiga. Kan bedanya cuma di simbol delta S ya. Oke, jadi ini tetap bagi, ini kali, berarti di sini V, di sini delta S, di sini adalah T. Kalau mau mencari V, tutup V, berarti rumusnya tadi delta S dibagi dengan T. Itu untuk kecepatan, yaitu tentang percepatan. Jadi ada istilahnya percepatan. Untuk percepatan di sini langsung kita kaitkan dengan istilah perlambatan. Nah, pengertiannya sama, nanti perbedaannya dari nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh percepatan dan perlambatan ini. Sekarang kita lihat dulu untuk pengertiannya. Percepatan itu bisa kita artikan sebagai perubahan. Oke, perubahan siapa? Perubahan kecepatan tiap satuan waktu atau per satuan waktu. Oke ya, per satuan waktu. Nah, karena dia merupakan besaran fisika, berarti dia punya simbol lagi. Ada simbolnya. Nah, apa simbol dari percepatan ini? Simbol percepatan ataupun perlambatan bisa kita simbolkan dengan A. Terus satuannya apa? Untuk menentukan satuannya, berarti kita lihat dari rumusnya dulu. Di mana rumusnya bisa kita bikin dari pengertian. Tadi kan pengertiannya itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, jadi A itu nilainya sama dengan perubahan bisa kita simbolkan dengan delta. Kecepatan V per T. Ini biar sama-sama punya delta, di sini tinggal kita tambah delta. Oke. Nah, dari rumus ini bisa kita dapatkan satuan untuk percepatan dan perlambatan tersebut. Ini kan perubahan kecepatan kan? Satuannya apa? Meter per second. Ini waktu. Waktu satuannya tadi second atau detik. Berarti percepatan ini satuannya tentu meter per second kuadrat. Oke ya. Terus bedanya antara percepatan dengan perlambatan apa? Kalau percepatan itu nilainya positif, sedangkan perlambatan itu nilainya negatif. Oke ya. Jadi ini untuk percepatan. Artinya kecepatan benda itu bertambah, sedangkan ketika A-nya negatif, ini adalah benda itu mengalami perlambatan. Artinya kecepatan benda itu berkurang. Oke, itu yang harus ada dipahami dalam besaran-besaran atau istilah-istilah dalam bahasan gerak benda ini. Oke, sekarang kita langsung simpulkan untuk materinya. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi benda ya. Jadi, kata kuncinya itu posisi benda itu harus berubah.
Berubahnya terhadap apa? Terhadap titik acuan tertentu. Kemudian jenis-jenis gerak benda. Jenis gerak benda bisa kita kelompokkan 3 macam. Ada benda yang betul-betul bergerak atau gerak sebenarnya. Oke, gerak sebenarnya. Kemudian benda yang sebetulnya dia diam tapi kelihatan bergerak, itu kita sebut dengan gerak semu. Dan ada benda yang bisa diam, bisa bergerak, tergantung siapa yang mengamati, itu kita sebut dengan gerak relatif. Kemudian untuk besaran dan istilah yang berlaku dalam bahasan gerak benda ini ada 5. Yang pertama ada jarak kita simbolkan dengan S. Kemudian ada perpindahan delta S, ada kelajuan V, ada kecepatan juga V, dan ada percepatan dan perlambatan. Oke, ini hal-hal yang mesti ada dipahami dalam bahasan gerak benda.